Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Amir Waktu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Dongkal Luhut dari kursi menteri sangat mudah jika Megawati dan juga Jokowi kompak. Untuk mendongkal posisi Luhut bin Sarpanjaitan dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menyarankan Megawati harus bisa tegas kepada Jokowi. Mega dapat menegaskan kepada Jokowi mau pilih Megawati dan PDIP atau Luhut bin Sarpanjaitan, ujar Saiful pada hari Rabu 14 April. Jika Megawati dan juga Jokowi kompak, maka dengan sangat mudah mendongkal Luhut dari kursi menteri. Meskipun bisa jadi pada akhirnya Jokowi justru merasa tidak nyaman lagi di PDIP, sehingga bukan tidak mungkin yang bersangkutan keluar dari PDIP. Saya kira semuanya bisa terjadi, termasuk kemungkinan Mega dan Jokowi bersatu untuk melakukan reshuffle terhadap posisi Luhut dari kursi Menko, ujar Muslim. Menurutnya hal itu sebenarnya tidak sulit seperti pandangan banyak orang. Syaratnya Presiden Jokowi dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri harus kompak. Karena itu, menurut Saiful, Megawati harusnya tidak bersikap maju mundur dan membiarkan Jokowi seperti dikuasai oleh Luhut. Karena hal itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perjalanan PDIP. Jokowi kan kader, bahkan dimajukan oleh PDIP, sehingga saya kira terlalu naif kalau misalnya berani melawan titah dan perintah partai. Terang Saiful kepada redaksi RMOL. Selain itu, Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap tidak tegasnya karena Luhut terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut bin Sarpanjaitan, selain sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menurut Riko, Luhut menjadi sosok yang memperparah keadaan politik nasional, utamanya saat mengklaim penundaan pemilu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat berdasarkan big data yang tengah diolahnya. Beriringan dengan beratnya tekanan ekonomi dengan kenaikan harga-harga, meledaklah itu semua, begitu tuturnya. Namun yang lebih disayangkan Riko, setelah kejadian aksi besar-besaran akibat isu penundaan pemilu dan isu 3 periode, Jokowi seolah-olah tidak berkutik menindak Luhut, karena justru Pak Luhut dan malah dapat tambahan jabatan baru. Demikian kata Riko. Selama Jokowi memerintah, jabatan untuk Luhut jumlahnya kini sudah 10 jabatan. Riko menjelaskan Luhut yang belakangan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu 3 periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Jokowi. Sebabnya dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan 3 periode di masyarakat. Sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2022 lalu. Aksi tunda pemilu 3 periode terjadi secara gradual, dengan salah satunya puncak yaitu statement Pak Luhut, ujar Riko dikutip dari redaksi berita politik RMOL pada Jumat 15 April yang lalu. Meski telah diberi setumpuk tugas, mulai dari penanganan pandemi COVID-19 hingga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, LBP baru-baru ini malah diberi jabatan lagi sebagai Ketua Dewan SDA Nasional. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan ketergantungan Jokowi terhadap Luhut terlihat begitu besar, di mana Luhut saat ini mengemban sedikitnya 10 jabatan. Ketergantungan Jokowi terhadap LBP makin terlihat dengan setumpuk jabatan yang diberikan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu. Bisa jadi tanpa Luhut, Jokowi bukan siapa-siapa, ujar Muslim Jumat 15 April. Kepercayaan Jokowi terhadap menterinya ini pun dinilai kontras dengan pernyataan sang presiden belum lama ini yang merasa tertampar dengan lingkarannya saat menggaungkan presiden 3 periode dan perpanjangan jabatan. Soal isu tersebut, Luhut adalah salah satu menteri yang disebut-sebut mendukung perpanjangan jabatan presiden. Namun apa yang diucapkan Jokowi tidak sejalan dengan kebijakan dan tindakannya terhadap anak buah termasuk kepada Luhut. Jokowi akan pasang muka tembok tanpa risih dan malu lagi. Padahal akibatnya Jokowi semakin hilang legitimasi dan tidak berwibawa di mata publik, juga di mata diplomat asing, pungkas Muslim.
Jika tidak ungkap big data, Luhut dianggap sebar hoax. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpotensi terjerat hukum jika tidak membuka big data soal penundaan pemilu, di mana simpulan data itu sempat dia umbar ke publik untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat ingin pemilu 2024 ditunda. Menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Luhut sebagai pejabat publik seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa UI untuk membuka big data soal tunda pemilu. Apalagi publik juga turut menunggu big data Luhut yang mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah. Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Luhut jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 13 April. Jika tidak membuka informasi tersebut kepada publik, maka Luhut bisa dianggap menyebarkan hoax. Menurutnya, kasus ini seperti yang menimpa aktivis Ratna Sarumpait, ibunda artis cantik Atika Hasholan itu dianggap menyebarkan hoax, kemudian dihukum 2 tahun penjara karena kasus menyebarkan informasi bohong tentang kondisi wajahnya. Penyebar hoax harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpait. Akibat itu, Ratna yang belum lama ini meluncurkan buku Aku Bukan Politisi dihukum 2 tahun, kata Muslim. Hukum menurut Muslim harus ditegakkan termasuk pada Luhut. Polisi juga harus bertindak tanpa menunggu laporan karena sudah terjadi kegaduhan di berbagai daerah. Karena Ratna Sarumpait juga dulu tidak dilaporkan dulu, langsung diproses dan ditahan, penyebaran berita hoax itu pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Pungkas Muslim. Penolakan Luhut Binsar Panjaitan membuka klaim big data penundaan pemilu 2024 ini sangat disesalkan. Sebagai pejabat publik, seharusnya Luhut lebih transparan membuka klaim yang sudah membuat gaduh publik. Harusnya ketika menyangkut big data, ini kan tidak main-main ya. Artinya big data itu dikaitkan dengan agenda politik, harusnya disampaikan transparan ke publik, kata politisi PDIP Masinton Pasaribu ketika berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada Rabu 13 April. Pihaknya juga menambahkan, seorang pejabat tinggi negara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan tidak boleh menutupi fakta kepada masyarakat. Itulah bentuk transparansi keterbukaan informasi dari seorang pejabat atau penyelenggara negara. Semua ucapan pejabat dan penyelenggara negara itu memiliki konsekuensi, apalagi menyangkut data, kata anggota Komisi 3 DPR RI ini. Menurutnya, LBP juga harus segera mengungkap big data tersebut lantaran bukan bersifat kerahasiaan negara. Apa yang sih? Kenapa sih kalau dibuka? Kecuali data bersifat kerahasiaan negara. Itu memang nggak boleh dibuka. Ini kan katanya data pribadi, boleh saja menganut asas transparansi keterbukaan. Begitu tutupnya. Sampai kapanpun, Luhut juga akan terus menjadi bulan-bulanan publik jika tidak ungkap big data tunda pemilu. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan terus menjadi bulan-bulanan publik jika terus menolak membuka big data soal tunda pemilu dan ia telah mengklaim beberapa waktu lalu. Salah satu contohnya apa yang dialami Luhut saat menghadiri acara di UI yang ditagih langsung oleh mahasiswa. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, Luhut diminta untuk tidak omdo atau ngomong doang soal big data tunda pemilu. Karena kalau memang ada data, kapan melakukan risetnya, kepada siapa saja riset tersebut dilakukan, siapa yang melakukan riset, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 13 April. Menurut Saiful, jika hal tersebut tidak segera disampaikan Luhut, maka dianggap tidak elok karena seorang pejabat negara mengajukan bahkan mempelopori adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau mau objektif, mestinya diungkap kepada publik big data yang dimaksud Luhut, termasuk metode riset yang dilakukan. Karena kalau tidak, maka ini soal citra yang bersangkutan. Untuk itu, baik dikiranya data tersebut diungkap kepada publik. Nama Luhut pun dianggap akan dikenang baik oleh publik jika berani mengungkap big data kepada publik. Karena kalau tidak, maka sampai kapanpun yang bersangkutan akan terus jadi bulan-bulanan publik. Pungkas Saiful.